December 25, 2012, Kayagata Sati Center, Majjhima Nikaya 148, the Cecaka Sutta, 6 sets of 6. Malam ini kita akan membacakan Sutta Majjhima Nikaya nomor 148 yang berjudul Cacaka Sutta, yang berjudul 6 kelompok dengan 6 jenis. Sutta ini sangat penting untuk didengarkan baik-baik. Kalau yang orang-orang yang sensitif dengan pendengaran, silakan bisa menutup mata dan dengarkan baik-baik. Tapi semua orang yang harus visual melihat, jangan menutup mata, dengarkan baik-baik sambil melihat. Demikian yang telah saya dengar. Pada suatu saat, Sang Bagawa berdiam di Sawati di hutan Jeta, Taman Anatta Pindika. Di sana beliau berkhotbah kepada para biku demikian. Para murid, Bante, para biku menjawab. Sang Bagawa lalu berkata demikian. Para murid, aku akan menerangkan dhamma yang baik pada awalnya, baik pada pertengahan, dan baik pada akhirnya, dengan arti dan ungkapan yang benar, dan aku akan memberitahukan kehidupan suci yang sangat sempurna dan murni yang disebut cacaka, atau 6 kelompok 6 jenis. Dengar dan perhatikan baik-baik apa yang aku katakan. Baiklah Bante, para biku menjawab. Sang Bagawa berkata demikian. 6 landasan bagian dalam atau internal harus dipahami. 6 landasan bagian luar atau eksternal harus dipahami. 6 kelompok kesadaran harus dipahami. 6 kelompok kontak harus dipahami. 6 kelompok perasaan harus dipahami. 6 kelompok nafsu keinginan harus dipahami. Uraiannya adalah 6 landasan bagian dalam internal harus dipahami. Demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan? Adanya landasan mata, landasan telinga, landasan hidung, landasan lidah, landasan badan jasmani, landasan pikiran. Maka berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikatakan 6 landasan di dalam diri internal seseorang harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang pertama. 6 landasan bagian luar atau eksternal harus dipahami. Demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apa hal ini dikatakan? Adanya landasan bentuk-bentuk, landasan suara, landasan bebauan, landasan kecapan cita rasa, landasan objek sentuhan, landasan bentuk pikiran. Maka berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikatakan 6 landasan bagian luar atau eksternal harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang kedua. 6 kelompok kesadaran harus dipahami. Demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apa hal ini dikatakan? Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah kesadaran penglihatan mata. Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah kesadaran pendengaran telinga. Dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, muncullah kesadaran bebauan hidung. Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, muncullah kesadaran cita rasa lidah. Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan badan. Dengan bergantung pada pikiran dan objek pikiran, muncullah kesadaran pikiran. Maka dengan dasar-dasar tersebut dapat dikatakan 6 kelompok kesadaran harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang ketiga. 6 kelompok kontak harus dipahami. Demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apa hal ini dikatakan? Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah kesadaran penglihatan mata. Pertemuan ketiganya adalah kontak mata. Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah kesadaran pendengaran telinga.
Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga. Dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, muncullah kesadaran bebauan hidung. Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung. Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, muncullah kesadaran cita rasa lidah. Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah. Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan badan. Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani. Dengan bergantung pada pikiran dan objek pikiran, muncullah kesadaran pikiran. Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran. Maka dengan dasar tersebut dapat dikatakan 6 kelompok kontak harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang keempat. 6 kelompok perasaan harus dipahami, demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan? Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah kesadaran penglihatan mata. Pertemuan ketiganya adalah kontak mata. Dengan kontak mata sebagai kondisi, muncullah perasaan mata. Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah kesadaran pendengaran telinga. Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga. Dengan kontak telinga sebagai kondisi, muncullah perasaan telinga. Dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, muncullah kesadaran bebauan hidung. Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung. Dengan kontak hidung sebagai kondisi, muncullah perasaan hidung. Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, muncullah kesadaran cita rasa lidah. Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah. Dengan kontak lidah sebagai kondisi, muncullah perasaan lidah. Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan badan. Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani. Dengan kontak badan jasmani sebagai kondisi, muncullah perasaan badan jasmani. Dengan bergantung pada pikiran dan objek pikiran, muncullah kesadaran pikiran. Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran. Dengan kontak pikiran sebagai kondisi, muncullah perasaan pikiran. Maka dengan dasar-dasar tersebut dapat dikatakan 6 kelompok perasaan harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang kelima. 6 kelompok keinginan dapat dipahami, demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apa hal ini dikatakan? Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah kesadaran penglihatan mata. Pertemuan ketiganya adalah kontak mata. Dengan kontak mata sebagai kondisi, muncullah perasaan mata. Dengan perasaan mata sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan mata. Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah kesadaran pendengaran telinga. Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga. Dengan kontak telinga sebagai kondisi, muncullah perasaan telinga. Dengan perasaan telinga sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan telinga. Dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, muncullah kesadaran bebauan hidung. Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung. Dengan kontak hidung sebagai kondisi, muncullah perasaan hidung. Dengan perasaan hidung sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan hidung. Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, muncullah kesadaran cita rasa lidah. Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah. Dengan kontak lidah sebagai kondisi, muncullah perasaan lidah. Dengan perasaan lidah sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan lidah. Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan badan. Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani. Dengan kontak badan jasmani sebagai kondisi, muncullah perasaan badan jasmani. Dengan perasaan badan jasmani sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan badan jasmani. Dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, muncullah kesadaran pikiran.
Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran. Dengan kontak pikiran sebagai kondisi, muncullah perasaan pikiran. Dengan perasaan pikiran sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan pikiran. Maka dengan dasar-dasar tersebut dapat dikatakan 6 kelompok kesadaran harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang ke-6. Berikutnya adalah penjelasan tanpa aku. Jika seseorang berkata bahwa mata adalah diri, maka hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya penglihatan jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa penglihatan mata adalah diri, karena mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya penglihatan jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk adalah diri, karena mata bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kesadaran penglihatan jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kesadaran mata penglihatan adalah diri, karena mata bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kontak mata jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kontak mata adalah diri, karena mata bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran mata bukanlah diri, kontak mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan mata adalah diri, maka hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya perasaan mata jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa perasaan mata adalah diri, karena mata bukanlah diri, bentuk-bentuknya bukanlah diri, kesadaran mata bukanlah diri, kontak mata bukanlah diri, perasaan mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan mata adalah diri, maka hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan mata jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan mata adalah diri. Karena mata bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran mata bukanlah diri, kontak mata bukanlah diri, perasaan mata bukanlah diri, nafsu keinginan mata bukanlah diri. Berikutnya kita akan membahas tentang telinga dan pendengaran. Jika seseorang berkata bahwa telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya pendengaran jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa telinga pendengaran adalah aku sendiri, karena telinga bukanlah diri.
Jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya pendengaran jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk pendengaran adalah aku sendiri, karena telinga bukanlah diri, bentuk-bentuk pendengaran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kesadaran pendengaran jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kesadaran pendengaran telinga adalah aku sendiri, karena telinga bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran telinga bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kontak telinga jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kontak telinga adalah diri, karena telinga bukanlah diri, bentuk-bentuk pendengaran bukanlah diri, kesadaran telinga bukanlah diri, kontak telinga bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya perasaan telinga jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa perasaan telinga adalah diri, karena telinga bukanlah diri, bentuk-bentuk pendengaran bukanlah diri, kesadaran telinga bukanlah diri, kontak telinga bukanlah diri, perasaan telinga bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan telinga jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan telinga adalah diri, karena telinga bukanlah diri, bentuk-bentuk pendengaran bukanlah diri, kesadaran telinga bukanlah diri, kontak telinga bukanlah diri, perasaan telinga bukanlah diri, nafsu keinginan telinga bukanlah diri. Berikutnya kita akan membacakan tentang hidung dan bebauan. Jika seseorang berkata bahwa hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya bebauan jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa bebauan hidung adalah aku sendiri, karena hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk adalah diri, tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya bebauan jelas dapat dilihat dan dipahami,
dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk penciuman adalah aku sendiri, karena hidung bukanlah diri, bentuk-bentuk penciuman bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran hidung adalah diri, hal itu jelaslah tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kesadaran bebauan jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kesadaran bebauan hidung adalah aku sendiri, karena hidung bukanlah diri, bentuk-bentuk penciuman bukanlah diri, kesadaran hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kontak hidung dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kontak hidung adalah diri, karena hidung bukanlah diri, bentuk-bentuk penciuman bukanlah diri, kesadaran hidung bukanlah diri, kontak hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya perasaan hidung jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa perasaan hidung adalah diri, karena hidung bukanlah diri, bentuk-bentuk penciuman bukanlah diri, kesadaran hidung bukanlah diri, kontak hidung bukanlah diri, perasaan hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan hidung jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan hidung adalah diri, karena hidung bukanlah diri, bentuk-bentuk penciuman bukanlah diri, kesadaran hidung bukanlah diri, kontak hidung bukanlah diri, perasaan hidung bukanlah diri, nafsu keinginan hidung bukanlah diri. Yang berikutnya membahas tentang lidah dan cita rasa. Jika seseorang berkata bahwa lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya cita rasa jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa lidah dan cita rasa adalah aku sendiri, karena lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk cita rasa adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya cita rasa jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk cita rasa adalah aku sendiri, karena lidah bukanlah diri, bentuk-bentuk cita rasa bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kesadaran kecapan cita rasa jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kesadaran lidah bercita rasa adalah aku sendiri, karena lidah bukanlah diri,
bentuk-bentuk cita rasa bukanlah diri, kesadaran lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kontak lidah dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kontak lidah adalah diri, karena lidah bukanlah diri, bentuk-bentuk pengecapan bukanlah diri, kesadaran lidah bukanlah diri, kontak lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya perasaan lidah jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa perasaan lidah adalah diri, karena lidah bukanlah diri, bentuk-bentuk kecapan bukanlah diri, kesadaran lidah bukanlah diri, kontak lidah bukanlah diri, perasaan lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan lidah jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan lidah adalah diri, karena lidah bukanlah diri, bentuk-bentuk pengecapan bukanlah diri, kesadaran lidah bukanlah diri, kontak lidah bukanlah diri, perasaan lidah bukanlah diri, nafsu keinginan lidah bukanlah diri. Berikutnya membahas tentang badan jasmani dan yang dapat disentuh. Jika seseorang berkata bahwa badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya yang dapat disentuh jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa badan dan yang dapat disentuh adalah aku sendiri, karena badan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk yang dapat disentuh adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan, karena muncul dan lenyapnya yang dapat disentuh jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk yang dapat disentuh adalah aku sendiri, karena badan jasmani bukanlah diri, bentuk-bentuk yang dapat disentuh bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kesadaran yang dapat disentuh jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kesadaran badan yang dapat disentuh adalah aku sendiri, karena badan jasmani bukanlah diri, bentuk-bentuk yang dapat disentuh bukanlah diri, kesadaran badan jasmani bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kontak badan dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kontak badan adalah diri, karena badan bukanlah diri,
bentuk-bentuk yang dapat disentuh bukanlah diri, kesadaran badan bukanlah diri, kontak badan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya perasaan badan jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa perasaan badan adalah diri, karena badan bukanlah diri, bentuk-bentuk yang dapat disentuh bukanlah diri, kesadaran badan jasmani bukanlah diri, kontak badan bukanlah diri, perasaan badan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan badan jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan badan adalah diri, karena badan bukanlah diri, bentuk-bentuk yang dapat disentuh bukanlah diri, kesadaran badan bukanlah diri, kontak badan bukanlah diri, perasaan badan bukanlah diri, nafsu keinginan badan bukanlah diri. Yang berikutnya adalah tentang pikiran dan objek pikiran. Jika seseorang berkata bahwa pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya objek pikiran jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa pikiran dan objek pikiran adalah aku sendiri, karena pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya objek-objek pikiran jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk adalah aku sendiri, karena pikiran bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kesadaran objek pikiran jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kesadaran pikiran adalah aku sendiri, karena pikiran bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kontak pikiran dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya objek-objek pikiran dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kontak pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri, bentuk-bentuk pikiran bukanlah diri, kesadaran pikiran bukanlah diri, kontak pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya perasaan pikiran jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa perasaan pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri,
Bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran pikiran bukanlah diri, kontak pikiran bukanlah diri, perasaan pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan pikiran jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti seseorang berkata bahwa nafsu keinginan pikiran adalah diri. Karena pikiran bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran pikiran bukanlah diri, kontak-kontak pikiran bukanlah diri, perasaan pikiran bukanlah diri, nafsu keinginan pikiran bukanlah diri. Berikutnya membahas tentang asal mula penjelmaan dan dengarkan baik-baik. Sekarang para biku, jalan yang menuntun kemunculan dari penjelmaan adalah demikian. Seseorang melihat mata sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia melihat bentuk-bentuk penglihatan sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia melihat kesadaran akan penglihatan sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia melihat kontak mata sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia memandang perasaan mata sebagai ini adalah diriku, ini adalah milikku, ini adalah aku. Dia melihat keinginan penglihatan sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Seseorang memandang telinga sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia melihat suara sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia mendengarkan kesadaran akan pendengaran sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia memandang kontak telinga sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia memandang perasaan telinga sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Ia memandang keinginan mendengar sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Seseorang memandang hidung sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Ia memandang bebauan sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Ia memandang kesadaran akan bebauan sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia memandang kontak hidung sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia memandang perasaan hidung sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Ia memandang keinginan mencium sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Seseorang memandang lidah sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Ia memandang cita rasa sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Ia memandang kesadaran akan kecapan cita rasa sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Ia memandang kontak lidah sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Ia memandang perasaan lidah sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Ia memandang keinginan mengecap cita rasa sebagai
ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Seseorang memandang badan jasmani sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Ia memandang objek-objek sentuhan sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Ia memandang kesadaran yang dapat disentuh sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Ia memandang kontak badan sebagai ini adalah diriku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Ia memandang perasaan badan sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Ia memandang keinginan sentuhan sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Seseorang memandang pikiran sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Ia memandang dhamma-dhamma sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Ia memandang kesadaran akan pikiran sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Ia memandang kontak pikiran sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Ia memandang perasaan pikiran sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Ia memandang keinginan objek-objek pikiran sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Demikianlah asal mula penjelmaan menjadi. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana terjadinya berhentinya penjelmaan. Sekarang para biku, jalan yang menuntut kepembebasan penjelmaan adalah sebagai berikut. Seseorang memandang mata sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia memandang bentuk-bentuk penglihatan sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia memandang kesadaran akan penglihatan sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia memandang kontak penglihatan sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang memandang telinga sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia memandang suara-suara sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia memandang kesadaran akan pendengaran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia memandang kontak pendengaran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang memandang hidung sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia memandang bebauan sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia memandang kesadaran akan bebauan sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia memandang kontak bebauan sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang memandang lidah sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia memandang kecapan cita rasa sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia memandang kesadaran akan cita rasa sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia memandang kontak cita rasa sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang memandang badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku.
Ia memandang objek-objek sentuhan sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia memandang kesadaran akan apa yang dapat disentuh sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia memandang kontak yang dapat disentuh sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang memandang pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia memandang bentuk-bentuk pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia memandang kesadaran akan objek pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia memandang kontak objek pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Demikianlah berhentinya penjelmaan. Yang berikutnya kita akan menuju kecenderungan pokok. Tentang kecenderungan pokok. Para biku, timbulnya kesadaran akan penglihatan mata dengan bergantung pada penglihatan mata dan bentuk-bentuk pertemuan dari ketiganya adalah kontak. Dengan kontak sebagai kondisi, muncullah yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Berlaku sama timbulnya kesadaran akan pendengaran telinga dengan bergantung pada pendengaran telinga dan bentuk-bentuk pendengaran. Pertemuan dari ketiganya adalah kontak. Dengan kontak sebagai kondisi, muncullah yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Berlaku sama timbulnya kesadaran akan penciuman hidung dengan bergantung pada penciuman hidung dan bentuk-bentuk penciuman. Pertemuan dari ketiganya adalah kontak. Dengan kontak sebagai kondisi, muncullah yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Berlaku sama timbulnya kesadaran akan kecapan cita rasa lidah. Dengan bergantung pada kecapan cita rasa lidah dan bentuk-bentuk kecapan, pertemuan dari ketiganya adalah kontak. Dengan kontak sebagai kondisi, muncullah yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Berlaku sama timbulnya kesadaran akan objek-objek sentuhan badan dengan bergantung pada objek-objek sentuhan badan dan bentuk-bentuknya. Pertemuan dari ketiganya adalah kontak. Dengan kontak sebagai kondisi, muncullah yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Berlaku sama timbulnya kesadaran akan objek-objek sentuhan badan dan juga pikiran dan objek pikiran dengan bergantung pada bentuk-bentuk pikiran dan objek pikiran. Pertemuan dari ketiganya adalah kontak. Dengan kontak sebagai kondisi, muncullah yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Ketika seseorang dalam perasaan senang, dia menyukainya, dia menyatakan dan menerimanya, kemudian kecenderungan pokok keinginan pun mendasarinya. Ketika seseorang dalam perasaan sedih, ia bersedih pilu dan meratap, memukul dadanya, meneteskan air mata dan menjadi kusut pikirannya. Kemudian kecenderungan pokok keinginan pun bertahan untuk mendasarinya. Ketika seseorang tidak dalam perasaan yang menyakitkan maupun yang menyenangkan, dia tidak mengerti sebagaimana awalnya adanya, awal dan akhir dari perasaan itu, atau kepuasan
bahaya dan pelarian dalam setiap kasus, kemudian kecenderungan pokok mengabaikan untuk mendasari. Selanjutnya para biku, dia akan mengakhiri penderitaan tanpa meninggalkan kecenderungan pokok untuk bertahan pada perasaan menyenangkan, tanpa menghapus kecenderungan pokok bertahan untuk perasaan yang menyakitkan, tanpa menghapus kecenderungan pokok mengabaikan baik perasaan yang menyakitkan maupun yang menyenangkan, tanpa menghentikan ketidakpedulian atau memiliki pengetahuan benar. Ini tidak mungkin. Bagaimana terjadinya terlepasnya kecenderungan pokok? Para biku, dengan bergantung pada penglihatan mata dan kesadaran akan bentuk-bentuk penglihatan mata, timbul dan kesamaan dari ketiganya adalah kontak. Berlaku sama dengan bergantung pada pendengaran telinga dan kesadaran akan bentuk-bentuk pendengaran telinga, timbul kesamaan dari ketiganya adalah kontak pendengaran. Berlaku sama dengan bergantung pada penciuman hidung dan kesadaran akan bentuk-bentuk penciuman hidung, timbul kesamaan dari ketiganya adalah kontak hidung. Berlaku sama bergantung pada kecapan cita rasa lidah dan kesadaran akan bentuk-bentuk kecapan cita rasa lidah, timbul kesamaan dari ketiganya adalah kontak kecapan cita rasa. Berlaku sama dengan bergantung pada badan yang dapat disentuh dan kesadaran akan bentuk-bentuk badan yang dapat disentuh, timbul kesamaan dari ketiganya adalah kontak perasaan badan yang dapat disentuh. Berlaku sama dengan bergantung pada pikiran dan objek pikiran dan kesadaran akan bentuk-bentuk pikiran dan objek pikiran, timbul kesamaan dari ketiganya adalah kontak pikiran. Dengan kontak sebagai kondisi lalu timbul apa yang dirasakan seperti menyenangkan atau menyakitkan atau bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Ketika seseorang dengan kontak seperti kondisi lalu timbul apa yang dirasakan seperti menyenangkan atau menyakitkan atau bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Ketika seseorang dalam perasaan senang, dia tidak menikmati atau menegaskan atau menerimanya. Kemudian tidak ada kecenderungan pokok yang berkeinginan untuk mendasarinya. Ketika seseorang dalam perasaan sedih, dia tidak merasa sedih, berduka cita dan meratap. Dia tidak memukuli dadanya, meneteskan air mata dan menjadi bingung. Lalu tidak ada kecenderungan pokok yang bertahan mendasarinya. Meskipun seseorang tidak dalam perasaan sedih maupun senang, dia mengerti apa yang sebenarnya, asal dan akhir dari perasaan tersebut atau kepuasan, bahaya dan pelarian dalam setiap hal, lalu tidak ada kecenderungan pokok yang mengabaikan dasarnya. Kemudian sesungguhnya para biku bahwa dia akan di sini dan mengakhiri penderitaan dengan menghentikan kecenderungan pokok untuk perasaan yang menyenangkan, dengan menghapus kecenderungan pokok untuk melawan perasaan menyakitkan, dan menghapus kecenderungan pokok untuk mengabaikan perasaan yang tidak menyakitkan maupun yang tidak menyenangkan, menghentikan kebodohan dan mempunyai pengetahuan benar. Hal itu mungkin. Kemudian para biku bahwa dia harus mengakhiri penderitaan di sini dan sekarang dengan menghentikan kecenderungan pokok yang menginginkan perasaan yang menyenangkan, dengan menghapuskan kecenderungan pokok melawan perasaan yang menyakitkan, dan dengan menghapus kecenderungan pokok untuk mengabaikan baik perasaan yang menyakitkan maupun yang menyenangkan, menghentikan ketidakpedulian dan mempunyai pengetahuan yang benar. Hal itu adalah mungkin. Yang berikutnya adalah terakhir tentang kesimpulan. Oleh karena itu,
Lalu seorang siswa mulia terpelajar yang baik menjadi bebas terhadap penglihatan mata, menjadi terbebas terhadap bentuk-bentuk, menjadi terbebas terhadap kesadaran akan penglihatan mata, menjadi terbebas terhadap kontak penglihatan mata, menjadi terbebas terhadap penglihatan. Lalu seorang siswa mulia terpelajar yang baik menjadi bebas terhadap pendengaran telinga, menjadi terbebas terhadap bentuk-bentuk, menjadi terbebas terhadap kesadaran akan pendengaran telinga, menjadi terbebas terhadap kontak pendengaran telinga, menjadi terbebas terhadap perasaan, menjadi terbebas terhadap keinginan. Lalu seorang siswa mulia terpelajar yang baik menjadi bebas terhadap penciuman hidung, menjadi terbebas terhadap kesadaran akan penciuman hidung, menjadi terbebas terhadap kontak penciuman hidung, menjadi bebas terhadap perasaan tentang penciuman hidung, menjadi bebas terhadap keinginan penciuman hidung. Seorang siswa mulia terpelajar yang baik menjadi bebas terhadap kecapan cita rasa lidah, menjadi bebas terhadap bentuk-bentuk, menjadi terbebas terhadap kesadaran akan kecapan cita rasa lidah, menjadi terbebas terhadap kontak kecapan cita rasa lidah, menjadi terbebas terhadap perasaan lidah kecapan cita rasa lidah, menjadi terbebas terhadap keinginan kecapan cita rasa lidah. Seorang siswa mulia terpelajar yang baik menjadi terbebas terhadap badan yang dapat disentuh, menjadi terbebas terhadap bentuk-bentuk, menjadi terbebas terhadap kesadaran akan badan yang dapat disentuh, menjadi terbebas terhadap kontak perasaan badan yang dapat disentuh, menjadi terbebas terhadap perasaan badan yang dapat disentuh, menjadi terbebas terhadap keinginan badan yang dapat disentuh. Seorang siswa mulia terpelajar yang baik menjadi terbebas terhadap pikiran dan objek pikiran, menjadi terbebas terhadap pikiran dan objek pikiran, menjadi terbebas terhadap kontak pikiran dan objek pikiran, menjadi bebas terhadap perasaan pikiran dan objek pikiran, menjadi bebas terhadap keinginan pikiran dan objek pikiran. Dia menjadi terbebas terhadap dhamma-dhamma, menjadi bebas terhadap kesadaran, menjadi terbebas terhadap kontak pikiran, menjadi terbebas terhadap perasaan, dan menjadi terbebas terhadap keinginan. Menjadi bebas, keinginannya lenyap. Dengan lenyapnya keinginan, dia terbebas. Ketika pikirannya terbebas, datanglah pengetahuan, dia terbebas. Dia mengerti kelahiran adalah melelahkan. Kehidupan Brahmana telah ditempuh. Apa yang harus dikerjakan sudah dikerjakan. Tidak ada kehidupan lagi. Inilah apa yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Para biku merasa puas dan bergembira di dalam kata-kata yang terberkahi. Lalu sementara khotbah disampaikan, pikiran-pikiran para 60 biku tersebut terbebas dari noda-noda tanpa kemelekatan. Disarankan setelah ini kalian semua duduk bermeditasi, jangan berbicara, dan merenungi kembali akan Cacaka Sutta ini sehingga kita semua bisa terbebas. Mari kita membacakan, membagi jasa. Apabila perlu setelah ini silakan perlu ke kamar mandi dan kembali duduk bermeditasi
sampai waktunya selesai. Semoga yang menderita bebas dari derita, semoga yang merasa takut bebas dari takut, semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelagaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadu, sadu, sadu.